Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam pelajaran yang pertama di kuartal kedua dari tahun 2022 di Diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Apa kabar semuanya? Apakah siap dengan pelajaran Alkitab di kuartal kedua ini? Menarik sekali, dari buku Ibrani di kuartal lalu, sekarang kita mundur jauh ke kitab Kejadian. Setelah melihat kira-kira bagaimana akhir dari kehidupan kita yang kita harapkan akan ada di surga nanti, kita dibawa kembali ke Taman Eden. Dan kalau saya lihat-lihat pendahuluannya, dikatakan bahwa kalau orang-orang di kitab Ibrani, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan secara fisik, tapi di buku Kejadian ada orang-orang yang berjalan bersama Tuhan begitu dekat, dan kita mau melihat bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Apakah itu juga bisa menjadi pengalaman kita sambil kita belajar pekabaran-pekabaran ini. Dan ujung-ujungnya sama juga, kitab Ibrani menekankan perjanjian, tanah perjanjian di surga nanti. Di kitab Kejadian ada tanah perjanjian di Kanaan juga yang menjadi goal atau tujuan umat-umat Tuhan yang menyembahnya. Tidak lama-lama lagi saya akan menyapa kedua narasumber yang sudah hadir di episode kali ini, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Roni Panambunan, Direktur Komunikasi di Conference Jakarta dan sekitarnya. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, cerah sekali hari ini kelihatannya dari warna baju dan juga aura wajah, puji Tuhan. Nah mungkin pemirsa bertanya-tanya ya, kenapa kita harus belajar kembali ke buku Kejadian lagi? Saya tahu General Conference mereka selalu punya rencana gitu ya, akan ada build up, akan ada melengkapi satu sama lain dari kitab Ibrani ke kitab Kejadian. Boleh Pendeta Roni Panambunan dulu, kira-kira Pendeta observasinya apa, kenapa kita belajar kitab Kejadian sekarang ini? Ya, tentu ini sangat penting ya kitab Kejadian ini, oleh sebab keadaan kondisi kita sekarang ini, malahan mungkin begini, situasi sekarang ini bahkan sedang menciptakan satu gereja virtual. Jadi orang-orang menjadi avatar, berada di dunia virtual dan merasakan seolah-olah itu nyata. Dan itu sedang terjadi sekarang. Jadi dengan kondisi ini, gereja kita melihat, wah ini penting nih, balik back to the basic, back to the Bible, balik kepada sejarah permulaan penciptaan, sehingga kita bisa yakin bahwa disinilah awalnya. Nah, gitu. Amin, menarik sekali ya. Jadi kita dibawa bahwa, hey, kita ini manusia-manusia nyata gitu ya. Jangan terlalu terbawa teknologi dan lain-lain, akhirnya lupa dengan asal-muasal kita. Thank you Pendeta. Kalau Pendeta Sony Situmorang melihatnya bagaimana? Kenapa kita harus belajar Kejadian lagi? Yang saya bisa lihat ketika tadi Ivy bilang bahwa GC punya rencana, kita harus ingat bahwa kitab Kejadian merupakan salah satu kitab atau tulisan Musa yang sangat penting. Dan kitab Kejadian merupakan awal dari proto-evangelium. Jadi apa itu? Janji-janji apa? Injil yang pertama. Karena disinilah sejarah itu dimulai. Dan terus terang ketika Musa menulis ini, maka saya percaya bahwa dia mendapatkan ilham, inspirasi dari Tuhan tentang buku Kejadian. Kenapa? Perhatikan struktur kata, struktur penulisannya agak sedikit berbeda. Intinya, kalau dikatakan ada awal, maka saya katakan bahwa buku Kejadian merupakan awal dari rencana keselamatan. Terima kasih, Ivy, itu aja. Amin. Jadi kebenaran-kebenaran dan prinsip-prinsip yang kita baca di kitab-kitab setelahnya itu semua berasal di kitab Kejadian. Jadi penting untuk kita pelajari. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut dengan diskusi kita. Boleh saya minta kesediaan Pendeta Roni Panambunan untuk bawa kita dalam doa. Bapak Surgawi yang penuh kasih, saat kami akan mempelajari, membaca dari firman Tuhan, dan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat, biarlah Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati kami, agar ini dapat mengilhami kami untuk melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat kami belajar dari kitab Kejadian, biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami akan sejarah bagaimana Tuhan menciptakan kami. Dan dari mana kami berasal, dan untuk apa Tuhan menciptakan kami. Terima kasih Tuhan hadir bersama dengan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Bagi para pemirsa sekalian yang menantikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kuartal lalu, tenang saja, nanti di akhir kita akan membahas 4 pertanyaan yang sudah masuk yang boleh kami lihat dari kolom komen. Jadi silakan ikuti dan juga nikmati diskusi pelajaran kali ini terlebih dahulu sebelum kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya langsung ke pertanyaan hari Jumat yang pertama, karena ini menarik sekali. Pelajaran pertama ini menekankan bahwa penciptaan adalah sebuah fakta, sebuah sejarah yang dibenarkan bukan hanya melalui firman Tuhan yang ada kita baca di Alkitab, tapi juga secara sejarah dunia. Seperti itu ya. Kalau ini fakta, pertanyaannya adalah mengapa berbahaya bagi kita untuk mengetahui penciptaan itu hanyalah mitos gitu ya, legenda, bukan fakta, hanyalah cerita fiktif belaka. Boleh saya ke Pendeta Sony terlebih dahulu, mengapa Pendeta penciptaan itu tidak boleh atau hati-hati dianggap sebagai mitos? Baik, terima kasih Ivy. Jadi memang hampir ya banyak para saya katakan arkeolog atau para ilmuwan yang mempunyai persepsi atau asumsi bahwa penciptaan merupakan mitos. Tentunya ini ada ketika itu didasari oleh logika atau kita katakan ilmu pengetahuan. Namun mereka lupa bahwa penemuan arkeologi bahkan bukti-bukti sejarah membuktikan bahwa ini bukan mitos. Hanya ketika Ivy tanya kenapa dikatakan mitos, memang sesuatu hal yang di luar nalar manusia, kan saya katakan ini merupakan extraordinary peristiwa yang luar biasa terjadi. Nah, salah satu struktur yang mendukung hal itu dan membuat mereka mengatakan ini mitos ketika kita buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Apa dikatakan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. In the beginning God created heaven and earth. Artinya apa? Itu merupakan suatu hal yang tidak masuk nalar mereka. Sehingga muncullah teori yang mengatakan ini mitos. Bahkan kebanyakan mereka lebih mempercaya Ivy? Teori evolusi, Darwin. Bahwa manusia itu terbentuk dari sel yang kecil, bertambah besar, makin sempurna. Bahkan kita pun dikatakan monyet. Jadi ketika kenapa orang mengatakan ini mitos, ya terus terang. Ini didasarkan oleh 2 perspektif. Sebagai orang beriman, saya pribadi, saya percaya ini bukan mitos. Namun ini merupakan fakta yang benar-benar, yang adanya campur tangan kuasa supranatural dari Allah di sorga. Itu dari saya. Terima kasih, Ivy. Amin. Jadi penciptaan bukanlah mitos karena harus ada faktor iman gitu ya, bukan hanya logika dan juga teori-teori orang saja. Pendeta Roni Pandamunan, silakan tambahan. Berikut juga ada tambahan, apakah Yesus bersaksi mengenai kebenaran sejarah dari penciptaan juga? Gitu. Silakan Pendeta. Oke, jadi memang peristiwa penciptaan ini merupakan landasan penting bagi iman manusia kepada Tuhan. Sementara untuk mempercayai atau untuk kita bisa menerima bahwa penciptaan itu bukan mitos, dibutuhkan iman. Jadi ini sesuatu yang sangat erat kaitannya, bahwa tidak mudah orang mempercayai akan penciptaan, atau kita sebut dengan pekan penciptaan. Dibutuhkan iman. Dalam arti bahwa saya harus mempercayai, menaruh iman saya bahwa penciptaan itu terjadi, bahwa penciptaan itu dilakukan oleh Yesus Kristus karena Dia adalah pencipta kita. Jadi dibutuhkan iman. Dan itu kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan juga Ibrani pasal 11 ayat 3 bahwa memang tetapi tanpa penciptaan iman kita juga tidak punya dasar atau keyakinan. Nah, melihat pertanyaan berikut mengenai hubungan Yesus dengan penciptaan, kalau kita lihat bahwa memang bicara penciptaan maka sudah tentu kita bicara tentang Yesus. Memang akan dibahas lebih lanjut. Tadi Pendeta Situmorang sudah menjelaskan Kejadian 1 ayat 1, dan kita juga bisa melihat penjelasan nanti lanjutan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 yang sangat erat kaitannya dengan Yesus. Begitu. Amin. Ini baru pertanyaan pertama udah lumayan susah gitu ya. Jadi kita balik kembali ke pelajaran hari Minggu. Kita akan melihat beberapa key points ya, beberapa
peristiwa-peristiwa ataupun karakter-karakter penting yang ada di dalam buku Kejadian, terutama Kejadian 1. Dan ayat hafalannya, tadi maafkan saya belum sempat baca, ini merupakan ayat hafalan dari anak kecil juga gitu ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ayat ini saja, kita dihantar kepada karakter utama dari buku Kejadian, yaitu Allah pencipta kita. Nah, ternyata saya juga baru ngeh gitu ya setelah baca buku pelajaran Sekolah Sabat ini. Di Kejadian 1 dan Kejadian 2, dua-duanya berbicara mengenai penciptaan, tetapi approach atau pendekatan kepada karakter Allah itu berbeda. Nah, ini Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke hal tersebut. Sepertinya ada pandangan ganda mengenai Allah pencipta kita. Silakan Pendeta. Baik, suatu hal yang unik dalam buku Kejadian 1 ayat 1, ketika kita baca grammarnya ya, tata bahasanya ya, dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Atau dalam bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim. Nah, banyak perhatian para teolog dan juga para expert yang mengatakan bahwa Allah di sini mereka katakan bukanlah mereka katakan ini Allah. Yang dalam struktur bahasa kata Elohim ini adalah jamak. Jadi mereka sepakat dalam hal ini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, mungkin terjemahannya pada mulanya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Walaupun nanti di pasal berikutnya muncul di ayat berikutnya di tulisan berikutnya muncul kata apa? Kata Yahweh, Yehova, kan Yahweh yang mengarah kepada Allah Bapa. Nah, ketika Ivy mengatakan kenapa ada orang berpikiran seperti itu? Kembali saya katakan lagi Ivy bahwa untuk membaca kitab Kejadian dibutuhkan apa? Iman. Karena terus terang ketika Anda baca strukturnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita memenuhi samudera raya. Apa yang tercipta? Apa yang bisa kita lihat? Akan banyak pertanyaan yang muncul di sana. Terus faktor yang lain. Pertanyaan yang muncul lain yang pernah datang ke saya, bagaimana apakah sama hari penciptaan tersebut seperti 24 jam sekarang ini? Dan banyak yang lainnya. Sedangkan terang baru tercipta pada hari apa? Hari kedua atau hari ketiga. Terang. Jadi ketika orang berpikiran begitu, maka saya punya tanggapan secara pribadi adalah ketika Allah menciptakan langit dan bumi pada minggu pertama penciptaan, maka saya mengimaninya. Kenapa? Ketika saudara baca pendahuluan, maka dengan jelas dikatakan apa? Dengan jelas dikatakan bahwa inilah janji Injil yang pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia. Itu mungkin dari saya. Mungkin agak sedikit karena putus-putus sinyal saya kurang bagus, jadi mohon maklum. Silakan. Terima kasih Pendeta. Cukup sesuai dengan pelajaran kita bahwa ada karakter Elohim, ada karakter Yahweh gitu ya, yang membuat orang sepertinya agak bingung karena satu kesannya jauh, yang satu kesannya dekat atau pribadi gitu ya. Bagaimana dengan Pendeta Roni Panambunan melihat bahwa Allah pencipta kita ini sulit dijelaskan dengan kata-kata gitu ya, makanya membuat kita takjub. Bagi Pendeta secara pribadi, Allah pencipta itu seperti apa sih Pendeta? Ya, memang ini satu pelajaran yang menarik ya, seperti yang dibilang Pendeta Situmorang. Yang pertama itu dari tata bahasanya memberikan kita sebuah pandangan bahwa Allah kita itu Allah yang sangat berkuasa. Itulah Elohim tadi ya. Dia adalah Allah yang transenden, Allah yang sepertinya susah dijangkau. Oleh sebab kenapa? Oleh sebab dia memiliki keagungan, ya, kemuliaan. Ya, bahkan kalau kita lihat ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, memandang kemuliaan Tuhan itu langsung mati ya. Kalau kita tidak diizinkan, Musa diizinkan sedikit tapi hanya lihat belakangnya. Itu menunjukkan keagungan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, Allah pencipta kita ini yang kita kenal dengan YHWH tadi ya, adalah Allah yang begitu dekat dengan kita. Nah, apa makna di sini? Kenapa kelihatannya seperti ini? Ini mau menunjukkan bahwa Allah kita itu pencipta, memiliki supremasi ya, keagungannya yang luar biasa, tapi saat yang sama dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang dapat kita panggil dengan sebutan Bapa, seperti Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, ya, memanggil dia Bapa, dan itu satu kedekatan yang luar biasa dan satu perasaan yang
harus kita syukuri sebagai pengikut Kristus, bahwa kita dapat menghampiri Allah pencipta yang agung dan megah pada saat kita beribadah, tapi saat yang sama hati kita begitu dekat seperti Bapa sayang kepada anaknya gitu. Amin. Ini membuat ajakan bagi kita semua untuk merenungkan siapa Allah pencipta kita bagi kita pribadi. Sosoknya seperti apa sih? Kalau pemirsa mau komen di kolom di bawah sini, kita akan ramaikan diskusi tersebut. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul penciptaan. Nah, ini menarik nih. Di sini dikatakan bahwa kita semua ciptaan Tuhan adalah suatu keberhasilan, suatu sukses, dan juga sesuatu hal yang baik adanya. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua orang ya beranggapan bahwa saya ini baik, saya ini bagus, saya banyak kekurangan, dan lain-lain. Jadi pesan apa yang mau disampaikan dari peristiwa penciptaan ketika Tuhan mengatakan apa yang Dia buat itu semuanya baik? Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke situ? Baik, terima kasih. Satu kalimat yang sangat-sangat penting dalam Minggu Penciptaan. Apa yang Tuhan ciptakan semuanya baik, sempurna. Itu sebabnya nanti ya, ketika tiba hari ke-6, lalu ada kalimat apa? Hari itu dia berhenti, kemudian apa? Dia memberkati dan juga apa? Dia menguduskannya. Nah, ini merupakan satu kalimat yang mengidentifikasikan, satu kalimat yang menerangkan bahwa semua ciptaannya baik. Tapi saya hanya bertanya begini, Ivy, kenapa Tuhan menggunakan kata baik? Inilah kerendahan hatinya ya. Saya lebih suka menggunakan kata apa? Sempurna. Kenapa? Dia katakan semuanya baik, tapi nanti di hari Senin atau hari Minggu, dengan jelas dikatakan semuanya baik, namun ada satu aturan yang kita Yang kita buat. Apa itu? Nanti mungkin akan dibahas. Sehingga ketika Ivy bertanya, bagaimana kesan atau pandangan Pendeta Sony mengenai kata baik? Saya bisa katakan, ketika Allah adalah Allah yang sempurna, Dia Allah yang berperaturan, Dia Allah yang di luar imajinasi atau pikiran kita. Maka ketika Dia katakan baik, artinya semuanya sempurna. Dan semuanya itu apa? Sangat-sangat sesuai dengan apa? Dengan yang Dia inginkan. Ingat 2 sabat lalu dikatakan apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kenapa ada itu nanti? Karena Allah mau buat kembali apa yang diciptakan pada buku Kejadian ini kembali seperti itu pada waktu yang tergoncangkan itu. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, saya pribadi ketika melihat atau membaca kata semuanya itu baik, itu memberikan suatu kepedean gitu ya. Ada nilai tersendiri bagi saya bahwa Ivy, kamu itu baik adanya. Sama seperti misalnya mau ke gereja, bingung pakai baju apa gitu ya. Kalau mama saya sudah bilang, udah itu bagus Ivy, oke langsung pede gitu ya, karena mama saya bilang seperti itu. Apalagi Allah pencipta kita yang mengatakan hal tersebut kepada kita. Nah, Pendeta Roni Pandambunan, bagaimana teori mengenai penciptaan ini sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan kita dan bagaimana kita melihat diri kita gitu ya, dibanding dari teori-teori lain yang ada, misalnya evolusi. Evolusi itu mengatakan bahwa kalau kamu mau baik atau sempurna, kamu harus kerja gitu ya, harus usaha. Sedangkan kalau teori penciptaan, emang dari sononya gitu istilahnya, kamu sudah dikatakan baik. Silakan Pendeta. Ya, kita bersyukur karena kita memiliki kisah penciptaannya di dalam kitab Kejadian. Saya membayangkan kalau tidak ada Alkitab, kemudian tidak ditulis asal-usul kita sebagai manusia, dan kemudian kita percaya kepada teori evolusi tadi yang dikatakan Ivy, bahwa kita pada akhirnya dikatakan berasal dari monyet, ya, dari kera. Tentu mungkin banyak orang yang lebih senang, atau tidak ada orang yang mau dikatakan bahwa dia itu berasal dari kera, nggak ada yang mau kan, saya juga tidak mau. Tapi itulah, saya syukuri karena di dalam firman Tuhan dijelaskan dengan luar biasa bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan satu perencanaan dan tadi menggunakan kata sempurna. Dan kita adalah mahkota penciptaan. Manusia itu adalah mahkota penciptaan. Memang semua Tuhan ciptakan itu baik, ya, atau tadi sempurna. Tapi ketika kita diciptakan oleh Tuhan menjadi sungguh amat baik. Artinya kita adalah mahkota penciptanya. Dan pencipta kita adalah Allah, ya, adalah Yesus Kristus, dan itu kita harus syukuri. Bukan terjadi dalam proses berjuta-juta tahun, kemudian jadi kera dan akhirnya jadi seperti kita. Tapi kita serupa dengan gambar dan peta Allah. Kita serupa dengan gambar dan peta Allah. Nanti mungkin dijelaskan serupa tapi tidak sama. Atau keserupaan kita dalam
bentuk apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Demikian, Ivy. Ya, betul sekali. Jadi, bagi para pemirsa sekalian, belajar dari kejadian ini akan membawa suatu pandangan yang berbeda dalam kehidupan kita, gitu ya. Bukan hanya soal teori penciptaan, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri, itu bisa kita dapatkan dari cerita penciptaan juga. Berikutnya, kita maju ke hari Selasa dengan judul Sabat. Ini sebenarnya dari hari Minggu sudah disinggung bahwa penciptaan itu erat asosiasinya atau hubungannya dengan ibadah. Oleh karena itu di kitab Mazmur ketika mereka beribadah di bait suci, menyanyi lagu-lagu seperti yang Daud tulis dan lain-lain, itu selalu balik lagi ke teori penciptaan gitu ya. Dan di tengah-tengahnya ada cerita Sabat yang ada di dalam Pekan Penciptaan. Pendeta Sony, boleh bawa kita ke hal tersebut, bagaimana penciptaan itu erat hubungannya dengan hal ibadah. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya senang pelajaran hari Selasa ini ketika Ivy bertanya begitu. Bagi para pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, coba kita fokus kepada paragraf ketiga pelajaran hari Selasa. Dikatakan apa? Hari Sabat yang menandai akhir pertama dari sejarah manusia juga merupakan tanda harapan bagi penderitaan umat manusia dan untuk keluhan dunia. Ingat, akhir pertama dari sejarah manusia. Lalu apa hubungannya dengan perbaktian? Nah, kata perbaktian sendiri berasal dari kata apa? Worship. Apa lebih bagus kalimatnya itu ya? Memberikan mempersembahkan seluruh jiwa raga untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Nah, yang paling unik, penulis pelajaran yang juga merupakan dosen Perjanjian Lama. Jadi begini, maka saya katakan, ketika kita baca sekolah Sabat, coba cek dia punya penulis. Karena dia akan menulis sesuai dengan background-nya. Ini dosen Perjanjian Lama. Maka dia katakan apa? Dia fokuskan kepada ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaan ciptaan dan menetapkan hari Sabat, itu merupakan ekspresi Tuhan untuk melihat apakah kita beriman kepadanya. Ekspresi Tuhan untuk melihat bagaimana kita akan menyembah Dia. Satu manifestasi Tuhan yang diberikan kepada manusia agar apa? Agar kita dapat beristirahat dari pekerjaan kita sama seperti Tuhan telah beristirahat dari pekerjaannya. Sehingga muncullah apa yang akan saya lakukan? What will I do in order to follow God's commandment? Contoh seperti itu. Apa yang saya lakukan? Muncullah kalimat apa? To keep the Sabbath holy. Dua pekan lalu saya ada di Blora Cepu, ada seorang tua-tua jemaat dengan keras mengatakan, pendeta, kita tidak boleh menguduskan Sabat. Yang menguduskan Sabat itu hanya Tuhan, bukan manusia. Benar. Yang menguduskan Sabat, yang membuat Sabat kudus itu adalah siapa? Tuhan, bukan manusia. Tapi memelihara kekudusan Sabat, itulah perintah Tuhan bagi kita. Itu sebabnya dalam konteks ini, ketika Sabat tiba, muncullah apa? Apa yang saya lakukan agar saya bisa memelihara kekudusan Sabat? Dari sanalah muncul kata worship, menyembah, berbakti, bahkan bahkan dikatakan di sini Yesus pun melakukan hal-hal yang baik pada hari Sabat. Selain dia ke sinagog setiap hari Sabat, dikatakan dalam pelajaran hari Selasa dia memilih hari Sabat sebagai hari yang paling tepat untuk menyembuhkan siapa? Orang yang sakit. Jadi Sabat itu identik dengan apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang dalam dunia modern ini diimplementasikan, diapresiasikan oleh berbakti, menyembah, memuliakan namanya. Itu mungkin dari saya, Ivy. Terima kasih. Amin. Jadi memelihara kekudusan hari Sabat itu datang dari penyembahan kita kepada Tuhan pada hari Sabat dan juga bagaimana kita membawa pengharapan kepada orang lain. Saya mau tekankan di bagian yang kedua nih, Pendeta Roni Panambunan, pengharapan kepada orang lain. Ada tidak praktik-praktik di hari Sabat sekarang yang pendeta observasi gitu ya, ini kurang memberikan pengharapan gitu, karena kalau dari hari Selasa aku lihat kita ditantang gitu ya, bagaimana membuat hari Sabat itu balik ke penciptaan lagi, jangan terlalu seperti rutinitas minggu ke minggu yang sudah kehilangan artinya jadi gitu, Pendeta, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang ada banyak hal yang dapat membuat kita itu menjadikan Sabat bukan satu hari istirahat kelegaan, tapi bukan pengharapan, tapi justru satu beban. Ya. Ketika hari Sabat itu kita
jadikan itu sebagai waktu yang sulit ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh begini. Gantinya satu keluarga itu menciptakan suasana hari Sabat itu dengan sukacita, misalnya berkumpul bersama, makan bersama, atau kemudian menyembah Tuhan bersama-sama, ke gereja bersama, melihat alam bersama, melayani bersama. Banyak orang menjadikan Sabat itu sebuah beban. Nah, di situ. Dan itu kelihatannya terjadi. Anak-anak mau melakukan sesuatu tidak boleh, ini tidak boleh, tapi tidak memberikan solusi yang terbaik. Karena Adam dan Hawa ketika mereka melihat waktu yang Tuhan sediakan ini Sabat, wah mereka itu kerinduannya besar. Jadi begitu hari Sabat tiba, kemudian bersama Tuhan, Adam melihat semua ciptaan Tuhan. Belum semua dia lihat, matahari sudah terbenam, hari bekerja sudah masuk, sehingga di hati Adam dan Hawa ada kerinduan, pengharapan yang besar, kalau boleh segera tiba Sabat berikutnya. Karena yang mereka pelajari itu tidak cukup melihat kasih dan ciptaan Tuhan di hari Sabat. Demikian, Evi. Betul sekali ya, karena dari hari ke hari Adam dan Hawa bersama dengan Yesus, jadi sepertinya udah kayak hari Sabat gitu pendeta ya. Nanti Sabat lebih spesial lagi. Bagaimana dengan kita sekarang? Jadi saya kembalikan kepada para pemirsa, silakan didiskusikan di UKSS masing-masing, bagaimana praktik-praktik hari Sabat kita sudah agak melenceng dari yang sebenarnya dan apa yang bisa kita lakukan supaya makna dan juga pengalaman hari Sabat di Taman Eden bisa menjadi bagian kita sekarang ini juga. Oke, kita lanjut ke hari Rabu. Kita sudah mulai melihat bagaimana hubungan dari penciptaan ini kepada kita manusia. Karena ada dua karakter utama di Kejadian 1 dan 2 mengenai penciptaan. Yang pertama adalah Allah pencipta itu sendiri, dan yang kedua adalah kita manusia. Seperti itu ya. Di hari Rabu dengan judul penciptaan manusia, ada dua hal yang mau ditekankan. Ada penciptaan secara fisik dan penciptaan secara spiritual. Saya mau ke Pendeta Sony terlebih dahulu dengan yang penciptaan fisiknya ya. Ini ada diangkat dari kata Tuhan membentuk fisik gitu ya. Itu apa artinya, Pendeta, ketika Tuhan mengatakan Tuhan membentuk fisik kita serupa dengan Dia? Silakan, Pendeta Sony. Ini menarik. Tadi sudah disinggung sedikit. Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Terus terang ya, kalau menurut penulis filsafat, saya setuju dengan profesor ini, Profesor Jacques B. Dokan. Dia punya 2 gelar doktor, satu di linguistik, satu di teologi, spesialisasi perjanjian lama. Dia katakan begini, Alkitab atau Musa menuliskan pernyataan yang paling berani. Ya, paling berani. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sedangkan binatang lain kan diciptakan lain, lalu Tuhan ciptakan juga. Nah, apa maksud kalimat ini? Ketika saudara baca Sekolah Sabat Pelajaran Hari Rabu, maka ada sedikit yang dia katakan begini. Rumus ini seringkali dibatasi pada sifat-sifat spiritual manusia yang diartikan bahwa gambar Tuhan dipahami hanya sebagai fungsi administrasi untuk mewakili Tuhan. Meskipun pemahaman ini benar, mereka gagal memasukkan realitas fisik penting dari ciptaan ini. Apa itu? Saudara-saudaraku semua, kalau ketika saudara baca pelajaran ini, maka kenapa sampai muncul kalimat menurut gambar dan rupa Allah? Ada 2 hal yang perlu ditekankan. Fakta pertama adalah proses penciptaan yang sempurna tersebut Tuhan karuniakan kepada fisik manusia. Coba saudara perhatikan, kenapa? Kalau saudara perhatikan di paragraf ke-5, dengan jelas dikatakan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling paling sempurna. Dan yang paling luar biasa, selain sempurna, manusia dan semua ciptaan tersebut diberikan akal budi. Bahkan yang paling luar biasa dikatakan apa? Fisik ya. Kata nefes atau nafas atau jiwa yang hidup, Tuhan bentuk langsung untuk siapa? Untuk kita. Itu sebabnya muncul teologi, ada teologi yang sangat bagus yang dikatakan, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dia sendiri yang turun tangan, dia sendiri yang membentuk, dia sendiri yang memberikan nafas hidup atau jiwa hidup, atau orang percaya lain katakan roh kepada kita. Jadi fisik manusia merupakan fisik yang paling sempurna dari seluruh ciptaannya. Itu dari dimensi fisik. Terima kasih, Ivy.
Betul sekali. Dan sekarang kita akan melengkapi dengan dimensi nafasnya, alias rohani dan spiritualnya kita juga mirip dengan Tuhan. Silakan Pendeta Roni Panambunan. Ya, jadi benar sekali bahwa memang Tuhan kalau menciptakan dari hari pertama, kedua sampai kelima hanya Allah berfirman. Tapi begitu hari keenam Allah membentuk, ya, Allah menciptakan, Allah merelakan dirinya untuk tunduk, kemudian mengambil debu dan menciptakan kita. Setelah itu dimensi yang kedua adalah memberikan atau menghembuskan nafas hidup. Nah, nafas ini memang pertama berkaitan dengan dimensi rohani. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa nafas ini juga adalah dimensi fisik tadi, bahwa seperti kita, kalau kita bernafas ya ada udara yang masuk. Tetapi kalau kita lihat dari dimensi rohaninya, bahwa Allah menghembuskan nafas ke dalam kepada manusia, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan jiwa kepada manusia, memberikan karakternya kepada manusia, kepada kita. Jadi Allah merindukan bukan hanya rupa yang terlihat, tetapi kita juga menjadi serupa dengan Allah dalam karakternya melalui nafas yang dihembuskan, atau juga sering disebut dengan roh atau ruah, ya. Itu yang Tuhan hembuskan kepada kita. Jadi dimensi rohaninya bahwa kita memiliki kesamaan karakter dengan Tuhan dalam hal kasih, sukacita, kebaikan, berbuat benar, dan juga moral atribut yang lain yang disematkan melalui nafas kepada kita. Demikian, Evi. Amin. Dan implikasi indahnya yang lain adalah bahwa dalam hal ini kita manusia adalah pria dan wanita gitu ya. Jadi ada persamaan di dalam penciptaan ini antara pria dan wanita. Thank you. Kita akan maju lagi ke hari Kamis dengan tugas manusia. Jadi apa respons gitu ya setelah kita diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan yang sempurna? Apa yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Di sini ada 3 hal. Jadi mungkin terserah Pendeta Sony mau mention 2 boleh, nanti dilengkapi Pendeta Roni. Silakan Pendeta Sony mulai duluan. Nah, baik, terima kasih. Nah, inilah sistematika pelajaran yang terus terang dibandingkan pelajaran yang lain, ini lebih teratur. Cara beliau menjabarkannya. Kenapa? Coba perhatikan kalimat pertama dikatakan, segera setelah Tuhan menciptakan manusia pertama, dia menawarkan 3 gift atau pemberian di Taman Eden. Yang pertama apa? Taman Eden, kedua makanan, dan ketiga perempuan itu. Nah, saya akan coba bahas yang pertama. Nah, ketika masuk kepada tugas pertama manusia mengarah kepada apa? Mengusahakan atau memeliharakan taman itu, yang dalam konteks sekarang lebih banyak dianalogikan atau diterjemahkan dengan penata layanan, kan begitu. Memanage, memelihara, mengusahakan, ini mengacu kepada apa? Apa yang manusia buat ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadanya. Bahkan dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan apa? Bahwa Adam, Hawa ikut menamai apa? Binatang, ya. Itu tulisan Nubuat. Namun saya mau kita fokus kepada Alkitab. Nah, ketika para pemirsa di rumah membaca pelajaran hari Kamis, ada kata kerja yang menarik. Itu apa? Ya. Itu mengacu apa? Dia tidak hanya menerima, saya sebagai manusia tidak hanya menerima, tapi saya punya tanggung jawab untuk memaksimalkan apa potensi yang ada di taman ini. Itu sebabnya manusia harus apa? Syamar, memelihara, syamar apa? Menjaga, syamar melindungi, syamar dalam bahasa Ibrani apa? Bertanggung jawab akan apa yang diterima. Dan nanti ada juga tugas kedua apa? Menyangkut pada makanan. Artinya orang berpikir kepada makanan, tapi sebenarnya ketika kita cermati Ivy, ini lebih mengarah kepada apa? Peraturan, ya. Apakah saya menuruti Tuhan, menuruti Allah saya? Apa buktinya? Justru disinilah cikal bakal dosa. Kedua, ya, saya bilang kedua karena dosa pertama terjadi di mana? Di sorga ketika Lucifer apa? Lucifer melawan Tuhan. Lihat kata makanan. Tuhan berikan aturan, dan kalimat yang paling luar biasa dikatakan apa? Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali apa? Pohon ini. Nah, nanti lanjutannya kita akan pelajari pada minggu depan. Kenapa? Tuhan ingin memberikan kepada manusia apa? The power of choice, kuasa memilih.
Tuhan menerima manusia boleh menikmati ciptaan yang sempurna dengan bebas. Namun ada sesuatu yang dibuat di tahun itu, ada aturan. Itu mungkin dari saya, silakan Pendeta Roni Panambunan lanjutkan yang lain. Iya benar, ini menarik ya. Jadi katanya setelah Tuhan menciptakan manusia, dia tawarkan 3 hadiah. Nah biasanya kalau ditawarin hadiah, jadi maruk gitu kita ya. Bumi kita perlakukan dengan semena-mena. Padahal tadi ada kata syamar ya, harus dipelihara. Terus makan juga jadi seenaknya. Atau enggak teman hidup jadi seenaknya juga gitu ya. Tapi ada kata syamar. Jadi Pendeta Roni Panambunan, bagaimana kita bisa mensyamarkan makanan dan juga perempuan ataupun teman hidup yang satu lagi. Silakan. Jadi syamar itu kan memang memelihara ya, memelihara. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, dalam hal ini manusia ini laki-laki, karena ini tugas hadiah yang Tuhan berikan. Nah, makanan itu ini menyiratkan kepada kita bahwa semua itu kasih karunia. Pasangan hidup juga itu pemberian Tuhan. Jadi makanan semua Tuhan yang kasih, sehingga kita perlu menjaganya, kita perlu memelihara, kita perlu memperhatikan dengan baik, karena itu semua pemberian Tuhan. Itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini sebenarnya erat kaitannya dengan hari Sabat kembali tadi, bahwa memang hari Sabat itu di kitab Kejadian pasal 2 tidak disebutkan, hanya disebutkan hari ke-7. Sabat nanti muncul di dalam Keluaran pasal 20. Dan di situ dalam hukum yang keempat ada 2 perintah yang Tuhan berikan. Yang pertama, engkau harus bekerja. Jadi menguduskan Sabat, kemudian engkau harus bekerja. Nah, bekerja itu ada hubungan dengan apa yang tadi Pendeta Situmorang sudah jelaskan, bahwa di dalam pemeliharaan Sabat, maka di situ ada tanggung jawab untuk syamar, untuk memelihara, untuk bekerja. Apakah itu yang Tuhan berikan ya, taman, kemudian makanan, dan juga pasangan kita. Ya. Dan di situ memang laki-laki diberikan pasangan perempuan, bukan sesama laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Nah, ini juga satu yang menarik. Demikian. Iya, jadi Tuhan kita sangat baik ya, ketika menciptakan manusia tidak dibiarkan sendiri, tapi sudah dijanjikan rumah gitu ya, dijanjikan makanan dan dijanjikan teman. Tapi yang namanya janji itu terserah kita ya, mau terima atau tidak kan Pendeta, harus kita klaim, harus kita minta, doakan, dapatkan, dan harus sesuai dengan syarat dan kondisinya begitu ya, tidak bisa kita main-main seenaknya. Baiklah, kita sudah sampai di akhir. Ya, jadi nanti para pemirsa bisa diskusikan lebih lanjut lagi di UKSS masing-masing. Sebagai kesimpulan, sebelum kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah datang dari kuartal lalu, saya mau ke pertanyaan ketiga hari Jumat. Ini merupakan konklusi ya. Dari tadi kita sudah bahas mengenai hari Sabat, bagaimana rupa dan juga sifat kita diciptakan seperti Allah sendiri, Allah pencipta kita itu seperti apa sih sosok dan juga sifatnya. Di mana kasih karunia yang bisa kita lihat dari hal-hal ini, karena dikatakan di sini bahwa penciptaan itu sangat erat dengan konsep kasih karunia, dan dari situ nanti kita akan bawa ke pelajaran-pelajaran berikutnya gitu ya. Jadi apa kasih karunia yang bisa kita lihat dari kisah penciptaan? Pendeta Sony silakan. Baik, terima kasih. Saya mau katakan kalimat pertama, the greatest gift of heaven to the world adalah apa? Kejadian pasal 3 ayat 15 yang merupakan awal penciptaan. Apa itu? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini, ular. Arti yang dimanifestasikan nanti 4.000 tahun kemudian dengan apa? Datangnya juru selamat. Dan datangnya juru selamat ini atau Yesus ini merupakan manifestasi atau perwujudan kasih karunia itu sendiri, yaitu kasih karunia Bapa atau Allah kepada dunia ini. Apa dikatakan? Sehingga Yohanes 3:16 dikaruniakannya putra tunggalnya. Saya mau kasih tahu sedikit bahwa terminologi putra tunggal Tuhan gunakan dalam Alkitab ini untuk melambangkan pemberian termahal yang manusia punya, yang manusia alami dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun manusia mau mengorbankan putranya, anaknya untuk apa? Kecuali Abraham. Jadi Kejadian merupakan satu awal kitab yang memanifestasikan apa? Atau mewujudkan kasih karunia itu sendiri dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu bagaimana
pertanyaan bagi kita sebagai closing statement. Ketika kita Adam, ya, jadi Adam itu dalam bahasa Ibrani artinya apa? Man. Man itu bukan mengarah kepada laki-laki, tapi mengarah kepada manusia, walaupun sekarang laki-laki. Coba perhatikan kata man, kata Adam dalam semua terjemahan sama, tapi kata Hawa dalam banyak terjemahan berbeda, karena itu mengarah kepada manusia. Jadi Ivy sebenarnya manusia itu laki-laki. Jadi ya Pastor Roni ya, manusia itu laki-laki sebenarnya. Nah, tapi memang itu dalam yang mula-mula, tapi sekarang semua kita manusia. Jadi itu mungkin dari saya, itu merupakan perwujudan kasih Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih. Amin. Jadi tanpa kisah kejadian, mungkin kita tidak akan mengenal Yesus nantinya ya, gitu. Karena sejarah mengatakan itu semua relate atau berhubungan. Dan itu sudah menjadi pendahuluan kita di pelajaran minggu depan. Terima kasih juga Pendeta Sony Situmorang. Sekarang lanjut ke Pendeta Roni. Di mana kita melihat kasih karunia di kisah penciptaan ini? Dalam kisah penciptaan ini, kasih karunia itu Tuhan berikan kepada kita melalui janji ya. Janji di mana ketika nanti atau Tuhan memberikan janji seperti yang tadi sudah disampaikan Pendeta Sony Situmorang. Tapi sebelum pun kejatuhan, kasih karunia Tuhan itu besar untuk kita. Melalui hadiah yang tadi Tuhan berikan ya, 3. Tuhan berikan taman, kemudian Tuhan berikan makanan, dan Tuhan berikan pasangan. Itu semua kasih karunia, tidak ada andil kita di situ. Kita bukan yang menciptakan taman, kita bukan yang menanam pohon, kita juga bukan yang membuat pasangan hidup kita, tapi itu semua pemberian Tuhan. Jadi dalam kisah penciptaan ini, di mana-mana, apapun yang kita lihat, semuanya kasih karunia Tuhan. Kira-kira begitu. Amin. Dan semoga kita jadi semangat ya, jadi diangkat gitu kejiwaan kita karena melihat hal-hal yang menakjubkan yang ada di buku Kejadian. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti diskusi ini sampai akhir. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari selama kuartal pertama di tahun 2022. Ada 4 pertanyaan yang bisa kami collect atau kami kumpulkan. 2 pertanyaan pertama akan dijawab oleh Pendeta Sony Situmorang dan jawaban pertanyaan kedua terakhir akan dijawab oleh Pendeta Roni Panambunan. Pertanyaan pertama datang dari akun Franz Kapp. Ini dari pelajaran ke-8 dengan judul Yesus Perantara Perjanjian Baru. Pertanyaannya adalah, adakah rencana Tuhan menyelamatkan ciptaannya yang tidak beragama? Seperti itu. Ataupun yang beragama. Tolong dijawab. Pendeta Sony Situmorang, silakan. Wow. Ini juga berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, Ivy, itu bagaimana kasih Tuhan tersebut tidak memandang agama, tidak memandang golongan. Lalu pertanyaan agak menjurus, apakah ada rencana Tuhan menyelamatkan ciptaannya selain yang beragama? Saya mau tegangkan kepada para pemirsa, agama, brand yang kita miliki saat ini merupakan suatu perwujudan atau apa istilahnya kata-katanya, wadah untuk merepresentasikan iman kita kepada Tuhan kita, ya. Kita semua percaya Tuhan kita. Based on apa? Apa yang Alkitab katakan. Kita sebagai anggota gereja Mahasiswa ke-7 percaya meyakini bahwa kami akan mengikuti dengan sebaik mungkin apa yang Alkitab katakan. Itu sebabnya kita, mohon maaf bila mana ada denominasi lain yang baca, kami anggota gereja Advent berusaha mengikuti 10 hukum dengan benar, termasuk hukum keempat. Lalu pertanyaan ini sepanjang lama-lama, apakah ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang yang tidak beragama? Kita sudah mengetahui bahwa kasih karunia Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Bahkan ketika Perjanjian Baru menulis satu ayat, jadi begini, ada kemungkinan orang-orang tidak mengetahui mengenai Injil tersebut. Ada kemungkinan dalam masa yang lalu orang-orang tidak mengenai apa hukum Taurat tersebut. Tapi dengan jelas dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 14. Kalau saudara baca, 2:14 dengan jelas dikatakan di sana, ini mengarah kepada itu. Ya, ini lebih spesifik. Apabila di luar sana ada bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, contoh, namun oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dilakukan oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka telah menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Intinya apa? Intinya gini, kasih karunia Tuhan berlaku bagi semua orang. Itu sebabnya dalam Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan putra tunggalnya. All are invited. Jadi semua
dia disambut. Namun jika mana ada case-case tertentu, maka saya percaya tulisan dalam Roma 14 ini mengarah kepada mereka. Oh, boleh jadi contoh di suku Kubu sana ada yang nggak mendengar, tapi mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau katakan, ketika orang mengatakan agama, orang akan identik dengan apa? Ke surga, ke surga, ke surga, ke surga. Saya mau katakan, urusan ke surga bukan urusan saya, urusan saudara. Bukan karena usaha atau pekerjaan. Ke surga lalu urusan apa? Itu merupakan hak atau domain Tuhan semata. Dia akan melayakkan kita untuk bisa menerima ke surga atau tidak. Jadi ketika Bapak Frans katakan apakah ada rencana, kasih Tuhan, rencana Tuhan berlaku bagi semua orang. Terima kasih, Ivy. Amin. Dan itu juga sebenarnya terjawab di pelajaran ke-13. Kasih persaudaraan gitu kan. Kita harus ingat orang lain juga, dan dengan cara itu kita mengextend, memperpanjang kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki atau tidak percaya akan Tuhan dan lain-lain. Baik, lanjut ke pelajaran ke-10 dengan judul Yesus membuka jalan melalui tabir. Ada satu pertanyaan dari Bapak Melki Lincewas. Ini pertanyaannya agak susah tapi saya sederhanakan ya, Pendeta Sony Situmorang. Ada hal mengenai interpretasi Alkitabiah secara gramatikal. Nah, kalau hal ini dihubungkan dengan pelayanan Yesus di Bait Suci Surgawi pasca absensi alias setelah Yesus naik ke surga, bagaimana tanggapan pendeta mengenai dua hal ini? Silakan pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Nah, ini menarik ini. Kenapa saya bilang menarik? Karena beliau menuliskan metode historical, gramatikal, hermeneutics. Jadi bagi para teologian atau maksudnya mereka punya dapat mata kuliah hermeneutics, yaitu ilmu penafsiran Alkitab. Di mana hermeneutics mempunyai tiga cara penafsiran. Sebenarnya 4. Kalau ditambahin 1, preteris, futuris, historisis, dan juga idealis. Dan beliau menanyakan mengenai historisis. Ingat, setiap penulis, setiap belajar Alkitab akan berusaha menemukan makna asli yang dimaksudkan para penulis Alkitab dengan metode historical gramatikal, dengan mempertimbangkan konteks konteks budaya, apalagi sejarah, sastra, cara dia menulis, apa yang dirasakan. Intinya adalah dia berusaha menginterpretasikan sesuai dengan hal yang berlaku pada saat itu, yang di compare atau yang diimplementasikan dengan keadaan sekarang ini. Lalu bagaimana dengan pelayanan Yesus pasca asensi atau kenaikan ke surga? Saya mau katakan kepada yang bertanya bahwa ingat, dalam Perjanjian Lama Allah yang menyuruh Musa membangun sebuah tempat kudus yang dinamakan Ivy? Ka'bah. Bahkan kalau saudara buka dalam Keluaran 25 ayat 8 itu dikatakan sebagai di mana saya tinggal, di mana saya bernaung. I will dwell, berdiam di sana. Nah, dan itu terus berlanjut hingga pada zaman Salomo. Ketika tabernakel posang bakar, bahkan dia membangun bait suci surgawi. Nah, kalau ditanyakan bagaimana pelayanan bait suci duniawi adalah gambaran di surga atau setelah Yesus naik ke surga. Ingat, setelah Yesus naik ke surga atau ketika sejak tahun 1844 menurut kepercayaan gereja Masehi ke-7, maka pelayanannya itu mengarah kepada implementasi kasih karunia. Ingat, sebagaimana kemasukan di dunia memiliki 2 fase pelayanan. Yang pertama pelayanan harian di tempat kudus, dan pelayanan sekali setahun atau yang kita kenal dengan grafirat ya, menggambarkan 2 fase. Maka di surga pun saat ini pekerjaan pelayanan pengantaraan, pengampunan, pendamaian dan pemulihan dia lakukan. Ingat, sejak tahun 1844. Karena penanya menanyakan, saya baca di sini, penanya menanyakan adalah, saya baca ya, bagaimana pandangan, tanggapan Anda? Maka saya mengatakan, pelayanan kudus Yesus sebagai imam besar di surga terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan kalau saudara baca 1 Yohanes 2 ayat 1, Ibarat pasal 16, maka dikatakan pelayanan pembersihan bait suci didasarkan pada dari tercurah grafirat perdamaian yang dilaksanakan pada hari tersebut, dan itu merupakan suatu manifestasi yang luar biasa. Dan fase ini terus berlaku saat ini dia hingga nanti dia datang pada kali yang kedua. Itu tanggapan dari saya, dan bila mana ada pertanyaan lanjutan
feel free untuk japri kita, karena kita akan gunakan waktu lebih lama untuk apa? Untuk membahas mengenai teori atau pembahasan mengenai gramatikal ini, grammatical historicis, yang sebenarnya ini domain para teologian. Artinya teologian, dan tugas kita sebagai manusia, sebagai teologian menyederhanakan yang agak sedikit complicated. Terima kasih Ivy. Thank you, rasanya udah kayak kultum kuliah 7 menit teologi bersama dengan Pendeta Sony Situmorang tadi. Puji Tuhan untuk penjelasannya yang saya rasa sudah sangat menjawab. Jadi intinya adalah pelayanan Yesus di Bait Suci Sorgawi itu ada korelasi sejarahnya dengan bagaimana bangsa Israel juga melayani umatnya di Bait Suci waktu ada di dunia. Gitu. Mungkin secara intinya seperti itu ya, melihat korelasi kedua hal tersebut. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga dan keempat ke Pendeta Roni Pandamunan. Dari pelajaran ke-12 dengan judul Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan, ada pertanyaan dari akun Emianex Welly. Katanya adalah, bilakah periode masa penggoncangan ini? Ini sepertinya saudara kita dari Sabah ya, kalau kita lihat dari penggunaan kata-katanya, alias kapan sih periode masa penggoncangan ini? Silakan Pendeta. Ya, mungkin secara singkat, masa penggoncangan ini ya sekarang sedang terjadi. Ya, kalau yang tidak tergoncangkan kan nanti pada waktu kedatangan Yesus itu kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Dia akan muncul nanti setelah kerajaan batu itu dalam Daniel 2 tiba. Tetapi untuk kita, masa penggoncangan itu sedang terjadi sekarang. Jadi itu jawabannya. Iya, nanti lebih lengkapnya kita belajar Daniel dan Wahyu dulu ya untuk lihat timeline-nya begitu, Pendeta. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari pelajaran ke-13, peliharalah kasih persaudaraan. Kita sempat menyinggung mengenai amoralitas seksual gitu ya. Jadi Ibu Meliawati menanyakan kenapa zaman nabi-nabi dahulu Tuhan mengizinkan laki-laki beristri lebih dari satu, sangat bertentangan dengan hukum Allah yang mengatakan jangan berzina. Silakan Pendeta. Ya, sebenarnya itu sangat erat kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Kalau pada hari ini kita dapati gift atau hadiah yang Tuhan berikan itu adalah pasangan dari laki-laki itu yaitu perempuan. Dan pasangannya berapa? Cuma satu. Jadi tidak lebih dari itu. Sejak semula Allah kita merancang lembaga pernikahan itu hanya untuk satu pasangan. Sekarang muncul, kenapa bisa seperti itu? Oh, kita dapati nanti pelajaran Sabat depan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, semua berubah. Jadi dosalah yang menyebabkan akhirnya terjadi seperti satu istri, 2 istri, 3 istri, bahkan Salomo punya 1000 istri, 700 istri, kemudian 300 gundik. Nah, gundik itu hanya setingkat di bawah istri, tapi itu juga bisa disebut istri di zaman waktu itu. Kok bisa seperti itu? Itu karena dosa. Tapi sejak semula, Allah hanya menciptakan pasangan itu hanya satu. Demikian jawabannya. Terima kasih. Jelas sekali ya, dan menarik bahwa jawaban-jawabannya ada di pelajaran dalam kuartal ini. Jadi harus semangat dan juga serius mempelajari firman Tuhan dari minggu ke minggunya. Pemirsa sekalian, jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada kita di kolom komen. Itu akan membantu kita juga untuk menggali firman Tuhan lebih banyak dan mencari relevansinya kepada kehidupan kita sekarang ini. Kita akan berdoa tutup. Saya minta Pendeta Sony Situmorang. Mohon doakan para pemirsa. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih, yang berkemurahan, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sederhana yang boleh kami paparkan di tempat ini. Berkati Ivy, Pendeta Roni, hamba-Mu juga Daniel di belakang layar. Biarlah Bapa pelajaran yang sederhana ini akan boleh kami patri dalam hati kami paku dalam jiwa kami, dan boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati para pemirsa, dimanapun mereka berada, biarlah pelajaran yang menjadi berkat bagi kami semua. Tuntun kami Tuhan agar kami boleh meneruskan pelayanan ini, dan kami akan terus konsisten dalam melakukannya. Terima kasih Bapa untuk waktu kebersamaan dan atmosfer surga yang kami rasakan. Terpuji nama Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sony dan Pendeta Roni, dan bagi para pemirsa sekalian, kami harap akan berjumpa di episode mendatang. Tuhan memberkati. Salam sehat.